Begitu banyak orang-orang berjalan spiritual, metafisika, supernatural, memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan arahan. Tapi tidak banyak yang membersihkan sampah. Sampurasun. Banyak orang sepanjang perjalanan hidupnya masing-masing, apalagi ketika mereka mengalami hal yang disebut secara umum spiritual awakening, kebangkitan spiritual, ataupun lain sebagainya, rata-rata ketika dihimpit kesusahan, dihantui kekhawatiran, ditekan oleh keadaan, semua melonjak. Banyak diantaranya manusia-manusia yang mulai bangkit kesadaran sejak pandemi. Lalu riak itu menjadi gelombang, masing-masing mencari pencarian dirinya. Ada melalui jalan spiritual, ada yang melalui bidang keagamaan, ada yang melalui di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Di penghujung tahun 2022 ini, kita banyak dihantui, banyak ditakuti, banyak ditekan, dan dihimpit pikiran, perasaan kita oleh kabar-kabar baik dari YouTuber, baik dari orang langsung setelah kita bertemu, ataupun keadaan sekitar di negara, baik negara kita, ataupun negara tetangga. Dari sisi sebut orang lain menyebut itu adalah bencana, akan terjadi tsunami. Diiringi ketika kemarin di Cianjur, Sukabumi, Garut, dan tempat lain sebagainya, gempa bumi, banjir bandang. Maka kini yang datang dihantui adalah tsunami. Tidak sedikit manusia yang akhirnya menjadi panik, kalut, bingung harus apa dan bagaimana. Apalagi ketika itu disambung-sambungkan, dihubungkan, dikaitkan dengan ramalan. Baik itu ramalan yang datang dari Jayabaya, ramalan yang datang dari Uga Wangsit Siliwangi, ataupun yang datang dari agama-agama. Kita hidup di bumi ini dari kecil sampai saat ini, begitu banyak informasi, begitu banyak kabar, begitu banyak asupan-asupan yang kita dapatkan, baik secara pikiran, perasaan, baik itu yang datang dari luar atau yang kita alami langsung, menjadikan diri kita dipenuhi dengan sampah. Sampah-sampah informasi. Karena semua dianggap informasi, padahal kita harus bisa memilah dan memilih yang mana informasi yang membangun, mendidik diri kita menjadi manusia sejati, mengenal diri. Atau itu hanya sebuah sampah saja yang menahan, menghalangi, mengekang, mengurung diri. Sehingga tidak bertemu dengan kesejatian diri, tidak menemukan, bertemu dengan diri. Jangan terlalu serius menyikapi manusia.
Jangan terlalu serius menyikapi dunia. Hidup ini numpang bercanda. Jadi tertawa saja. Serius, ada waktunya. Ada perlunya. Berpikir, perlu. Tapi jangan banyak pikiran. Jangan menjadi pikiran yang terus kumulatif menjadikan stres. Jangan terus dirasakan perasaan-perasaan yang tidak penting dan utama membangun diri yang akhirnya menjadi tekanan diri. Sakit hati. Itu semua sampah. Itu semua penyakit. Yang kesembuhannya bukan dari obat-obatan. Bukan dari medis. Ya sebut aja dokter, rumah sakit. Sakit fisik bisa terlihat. Sakit gigi jelas. Sakit kepala jelas. Ada obatnya. Ada sakit mah dan lain sebagainya. Tetapi di balik penyakit itu apa yang menyebabkan penyakit itu hadir? Apa yang menyebabkan kita sakit kepala? Sesungguhnya apa? Apa yang menyebabkan kita sakit hati, kecewa, menyesal, bingung, bimbang, gundah gulana? Itu semua adalah sampah yang ada pada dirimu. Yang kau kumpulkan tanpa kau sadari, tanpa kau ketahui, dan tidak pernah kau buang sama sekali. Bayangkan, ketika kita ada di gundukan sampah dan kita nyaman tidur di sana, tanpa sadar itu sampah, kita menghirup terus-menerus baunya sampah, kita memakan setiap hari sampah-sampah itu. Sampai ketika kita telah memakan sampah, kita sudah menjadi sampah. Tapi kita tidak sadar, kita tidak tahu itu sampah, dan kita sudah menjadi sampah. Sampah-sampah itu mengantarkan kita kepada hal-hal yang jauh di luar dari diri kita. Ilusi dianggap nyata. Ilusi yang dianggap nyata menghasilkan delusi. Dari sebuah pikiran yang tidak bertemu tentang jawaban dari sebuah perasaan yang tidak diketahui apa yang dirasakan. Apakah ini benar rasaku atau hanya perasaan-perasaan saja, kreasi rasa. Apakah ini benar yang harus aku pikirkan? Karena berpikir cukup saja sekali untuk setiap keadaan, setiap persoalan, setiap situasi. Lalu action, lalu geraklah, lalu bertindaklah. Dari hasil apa yang kita pikirkan, memberikan jawaban solusi yang kita butuhkan dalam setiap permasalahan. Bukan terus berpikir, maka kamu stres ujungnya. Sudahlah ya. Jangan terlalu serius menyikapi kehidupan. Jangan terlalu serius di dunia yang sudah banyak permainan. Karena hidup itu sendiri adalah permainan. Kita sudah ada dalam permainan. Bermainlah yang cantik, bermainlah yang rapi, kuasailah permainan supaya bisa menyelesaikan permainan tersebut. Jangan dipermainkan terus-menerus. Dipermainkan oleh dogma, doktrin, rasa takut, rasa bingung. Tapi tidak apa-apa kalau kalian bingung, kalau kalian stres, gundah gulana, sakit. Ada saya. Saya akan mengantar kalian. Saya memberikan petunjuk. Saya akan menunjukkan jalannya, menunjukkan alatnya, memberikan perangkatnya. Yang sebenarnya perangkat itu sudah ada dalam diri kalian masing-masing, dalam tubuh manusia yang begitu sempurna, yang Maha Kuasa telah ciptakan. Ada obatnya, penyembuhnya diri sendiri. Hanya tidak semua orang bisa mengetahui perangkat mana, alat mana dalam dirinya digunakan untuk apa, pada saat apa, dan untuk apa, untuk menyembuhkan yang mana. Bagaimana kita mengenali perangkat kita, alat kita yang begitu canggih, begitu hebat, ketika kita masih sembunyikan, ditutupi, dihalangi oleh sampah-sampah. Dan tidak jarang dan tidak sedikit pula manusia tidak sadar, dia dipenuhi sampah.
Begitu banyak orang-orang berjalan spiritual, metafisika, supernatural, memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan arahan. Tapi tidak banyak yang membersihkan sampah. Sekarang kita bayangkan, ketika sebuah gelas yang kotor, anggaplah itu diisi dengan kopi. Gelas bening dari kaca diisi kopi. Kalau kopi itu masih ada, ampasnya masih ada, kopi itu masih ada, gelasnya masih kotor, lalu diisi dengan air apapun itu, air putih, air jus, atau apapun airnya, air jahe merah, sirup, madu, gelasnya masih kotor, kopinya masih ada, masa rasa kopinya, maka itu masih ada. Apalagi kopi itu sudah bertahun-tahun. Dan ini bayangkan, ketika air yang ada pada gelas itu bukan kopi, tapi air comberan, kotoran. Lalu kita isi terus-menerus dengan apa yang disebut pencerahan, apa yang disebut mindfulness, apa yang disebut banyak itu, macam-macam. Jalan yang benar. Tapi wadahnya masih kotor, tidak dibersihkan, sampahnya masih menumpuk. Apakah enak kopinya? Apakah enak yang kita minum? Apakah benar yang kita rasakan, yang kita minum, yang kita konsumsi, itu benar yang dituangkan ke dalam gelas ketika gelasnya masih kotor? Begitupun diri kita, manusia. Dan sejak kecil sudah banyak timbunan-timbunan sampah, apalagi ketika kita dewasa, bergaul, berkumpul, dengan apapun itu, kumpulan organisasi, asosiasi, paguyuban, padepokan, apapun itu, dimanapun itu. Semua menghasilkan sampah. Dan ketahuilah, sampah itu bukan hanya datang dari luar. Sampah yang paling sulit, yang paling berat, yang proses penyembuhan atau pembersihannya itu tergantung pada tingkat sampah yang ada pada dirinya. Tergantung pada tingkat kekotoran pada dirinya. Sampah dalam dirinya. Sampah dalam diri itulah yang butuh proses waktu untuk membersihkannya. Saya bisa saja memberikan teknik untuk kalian membersihkan sampah. Saya bisa menuduhkan. Saya bisa mengantarkan kalian, menunjukkan perangkat yang pada kalian sudah ada. Sudah dipersiapkan. Untuk bagaimana mengaktifasinya. Supaya kalian dapat menghasilkan kultivasi. Tapi ketika saya memberikan atau menuduhkan, mengatakan kalian kepada teknik, tapi kalian sendiri tidak menggunakan teknik tersebut, tapi kalian sendiri tidak menemukan sebenarnya apa yang kalian butuhkan, maka teknik apapun itu tidak akan berguna. Saya bisa saja mengatakan kalian yang benar-benar butuh, ingin tahu apa yang utama, yang penting bagi diri kalian, supaya kalian menemukan diri kalian merdeka bagi diri pribadinya, membersihkan sampah-sampah dalam diri. Tapi selanjutnya, kembali kepada diri kalian sendiri. Sekali lagi, hidup itu bukan untuk dibebani masa lalu dan dikhawatirkan atau mengkhawatirkan masa depan. 2023, saya kembali hadir untuk menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan di konten ini. Bagi yang ingin bertemu langsung, berdiskusi dengan jelas, dengan lengkap, karena setiap manusia berbeda. Seperti seorang dokter yang memeriksa pasien. Pasien yang satu dan yang lain pasti berbeda. Diperiksa dulu, dicek up dulu, bertemu, lalu ketahui penyakitnya. Setelah ketahui penyakitnya, terapinya apa, obatnya apa, baru ketahuan. Bagi yang terpanggil jiwanya, mari bertemu ke langsung, ngobrol langsung.
Mari ngobrol. Mari ngopi bersama, merokok bersama. Kita buang sampah. Ingin menghubungi saya? Gampang, mudah. Saya bukan orang yang susah dicari. Instagram saya ada Reza Rahasia. Di bio-nya ada nomor telepon saya, ada WhatsApp saya. TikTok saya juga ada. Reza Rahasia 118 2023. Saya aktif kembali di sosmed-sosmed tersebut, termasuk di channel YouTube Sanggama. Sampai ketemu di konten selanjutnya, ataupun langsung berhadapan dengan saya, ngobrol bersama, bercengkrama, saling mengenal. Mari kita buang sampah. Sampurasun.